Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Dan seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah kehidupan salawat yang sudah dikirimkan lewat WA saya. Dan saya akan mewawancarai narasumbernya langsung, dan teman-teman bisa mendengarkan secara langsung kisah-kisah kehidupan yang mereka ceritakan ya. Dan sebelumnya saya mau berpromosi ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Shalawatin aja, ini adalah buku yang jilid 1 dan ini buku jilid 2. Teman-teman yang belum punya langsung bisa order buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62964. Ini adalah buku jilid 2. Teman-teman kalau mau beli ini, saya akan kasih gratis satu tasbih digital ya. Saya akan berikan gratis satu tasbih digital kalau teman-teman order buku yang jilid 2. Oke, silahkan diorder sebanyak-banyaknya ya, karena persediaannya terbatas ya. Jangan sampai teman-teman tidak membelinya. Dan kalau teman-teman punya buku keduanya, saya kayaknya lebih lengkap ya, ilmu yang sudah punya akan lebih bertambah lagi wawasannya tentang salawat gitu. Jadi kalau hanya punya buku yang satu ini kayaknya kurang lengkap kalau belum punya yang ini. Silahkan teman-teman diorder ya, ke WA dengan nomor 0812 771 62964. Teman-teman juga bisa order buku ini di TikTok. Nama TikTok saya Mukhlis Marsal 1201 ataupun di Tokopedia dengan nama toko Mukhlis Duri. Kemudian teman-teman juga bisa order ini. Ini adalah tasbih ya, yang ini warna hijau kebetulan di dalam kotaknya. Dan ini ada lampunya seperti ini. Ada lampunya. Teman-teman bisa menggunakannya sehari-hari untuk membaca salawat ya. Dan ini ada baterainya ya di dalam. Cuma memang kalau kalau sistemnya kalau misalnya udah habis ya udah, kalau udah rusak tinggal ganti aja. Karena kalau seandainya ganti baterai, biaya ganti baterai dengan biaya harga tasbihnya hampir sama, mendingan beli baru aja gitu. Jadi kalau saya sih biasa pakai ini ya. Itu biasa kalau satu tasbih ini bisa kadang-kadang 3 bulan per satu tasbih. Jadi kalau kita memang sudah terbiasa untuk banyak salawat tiap hari, mau pakai tasbih kayak gini ya, bikin stok lah, 1 tahun itu 5 atau 6 tasbih untuk kita pribadi gitu. Jadi kalau misalnya Anda berharap bahwa dengan memakai tasbih ini hanya satu tasbih untuk selamanya, ya nggak bisa, karena kalau kita pakai setiap hari ya pasti rusak gitu. Jadi targetnya ya dalam setahun kita punya 6 atau 7 tasbih sekitar segitulah. Jadi nggak apa-apa sekali beli banyak aja untuk stok gitu, kalau memang ahli salawat. Dan teman-teman saya rasa nggak rugi beli sekali banyak, beli 6 beli 7 gitu kan. Kenapa? Karena keberkahan yang Anda dapatkan itu jauh lebih besar daripada harga tasbih yang Anda beli ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti order ke saya beli 7, beli 8, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sekali. Kelihatannya belinya agak-agak banyak gitu, cuma keberkahannya yang didatang pada kita itu tidak sebanding dengan harga tasbih yang kita beli ya. Oke, teman-teman juga bisa order air salawat. Ini air salawat adalah air minum ya, air minum saya di rumah. Itu saya letakkan di jerigen ini. Ini jerigennya 2 tutup loh. Ini tutupnya ya, tutupnya di dalam. Ini ada, ini tutup di luar ya. Ini kalau saya ginikan itu nggak tumpah loh, tidak ada menetes sedikit pun. Jadi insya Allah aman dikirimkan ke kemanapun, meskipun ke luar negeri. Jadi ini sudah saya kirimkan ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura, kemanapun sudah saya kirimkan. Dan alhamdulillah teman-teman yang sudah mencoba minum air ini banyak yang merasakan khasiatnya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT dari penyakit-penyakit sebelumnya. Ada yang sembuh dari penyakit diabetes, ya, sakit gula, ada yang sembuh dari penyakit gatal-gatal, ada yang sembuh dari penyakit gondok, ada yang sembuh dari penyakit, ada anaknya, dia seorang ibu punya anak yang delay speech, nggak bisa ngomong sudah bertahun-tahun, udah umurnya di atas 5 tahun, nggak bisa ngobrol gitu. Alhamdulillah dengan minum air ini sudah ada perubahan, mulai aktif, bisa ngobrol. Cuman kemudian ada lagi yang sudah sembuh dari sakit stroke. Alhamdulillah ya. Ada 3 atau 4 pasien yang sudah saya kirimkan obat air salawat ini. Dan mereka memang ketika belinya itu memang belinya 10 liter atau lebih ya.
dan alhamdulillah sudah merasakan khasiatnya dan Allah berikan kesembuhan dengan keberkahan. Jadi pada intinya kesembuhan itu bukan datang dari saya, bukan datang dari obat ini ataupun air ini, tetapi Allah yang memberikan kesembuhan dengan keberkahan air salawatnya tadi gitu ya. Jadi saya hanya mendoakan airnya, saya hanya membacakan ayat-ayat, saya hanya membacakan salawat yang saya baca itu hingga ribuan kali, dan dengan kombinasi berbagai macam salawat ya. Saya bacakan salawat Ibrahimiyah, salawat Jibril, salawat Nahriyah juga saya bacakan ke air ini. Sehingga mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahannya, sehingga Allah berikan kesembuhan pada teman-teman yang sakit ya. Jadi teman-teman, kalau ada saudara-saudara Anda, teman Anda, orang tua Anda, adik Anda, siapapun yang mungkin sudah berobat, udah lelah berobat kemana-mana tapi nggak kunjung sembuh, coba alternatifnya meminum air ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Harganya berapaan sih? Kalau harganya itu relatif ya, boleh dikatakan tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Dikatakan murah nggak murah, mahal nggak? Ya tergantung. Kalau jika dibandingkan dengan kalau Anda berobat sudah puluhan juta, ratusan juta dengan obat yang hanya segini, itu ya nggak murah, nggak mahal. Tapi jika Anda bandingkan ini dengan harga air di jalanan, beli aqua gelas, beli air mineral yang ada di luar, ya jelas ini lebih mahal gitu. Jadi tergantung mau dibandingkan dengan apa dulu. Kalau Anda bandingkan dengan biaya berobat Anda, ya mahal. Tapi kalau dibandingkan hanya dengan segini Anda bisa Allah berikan kesembuhan, ya saya rasa nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi teman-teman, saya tunggu, silahkan di order di WA dengan nomor 0812 771 6294 ya. Dan juga ini bisa di order lewat Tokopedia, nama toko saya Mukhlis Duri. Oke, begitu saja, saya tunggu ordernya dan silahkan kita mendengarkan testimoni dari saudara kita yang sudah berhasil saya wawancarai berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dan di mana sekarang? Oh iya, Pak Ustadz. Nama saya Neri. Saya sekarang tinggal di Taiwan, bekerja di Taiwan. Oh, di Taiwan nih. Oke. Waktu itu Mbak, waktu saya live di TikTok ya pernah kasih tahu ada keajaiban selawat yang dirasain. Tapi saya ingin diceritakan sejak awal Mbak mengenal selawat sampai kemudian mengalami keajaiban. Boleh diceritain ya? Oh iya, Pak Ustadz, boleh. Sebenarnya saya itu mengenal sholawat dari mulai SMA ya, lulus SMA itu. Terus mengenalkan sholawat sampai dapat kerja di perusahaan yang gajinya waktu itu UMR-nya lumayan tinggi. Di situ UMR masih 1.200.000, aku udah dapat gaji 4 juta di situ. Iya. Tapi selang habis itu saya berhenti ngamalin sholawat. Saya itu waktu masih ABG ya Pak Ustadz, nggak ngerti kalau itu keajaiban dari sholawat. Pas waktu itu langsung berhenti. Sebentar, saya mau tanya, gaji 4 juta itu waktu itu posisi apa ya? Oh, itu waktu tahun 2009 Pak Ustadz. Aku kerjanya sebagai operator di situ, di pabrik. Kok bisa gajinya setinggi itu? Yang lain-lainnya dapat 1 juta sekian, kok Mbak bisa lain sendiri? Itu karena lembur Pak Ustadz. Oh, lembur. Kayak gitu, lembur. Ya, jadi memang di tim aku itu lemburannya tuh gede gitu. Oh gitu, ya kalau saya pikir basic salary-nya segitu, nggak taunya lembur. Ya. Lembur. Terus habis itu saya udah gak ngamalin lagi Ustadz. Waktu itu yang diamalkan, sebentar, waktu itu yang diamalkan biasanya salawat apa waktu awal-awal mula kenal salawat? Waktu yang masih 2009 itu sholawatnya yang sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali. Oh gitu. Sholawat apa itu? Sholawat Nabi namanya, kayak terus? Pas itu aku berhenti Pak Ustadz. Akhirnya saya menikah. Udah gak ngamalin sholawat lagi, sekedar sholat 5 waktu saja. Oke. Dan nggak ngamalin sholawat, hidup aku semakin berantakan. Di situ hutang banyak, hampir ratusan juta di situ. Akhirnya karena hutang banyak, suami aku usaha bangkrut.
akhirnya aku memutuskan kerja jadi TKI ke Taiwan, dan suami aku mengizinkan. Di situ aku ngamalin lagi Ustadz sholawatnya sholawat Jibril 1000 kali. Waktu itu Mbak tahu sholawat Jibril dari video saya atau dari mana? Bukan dari Pak Ustadz. Aku belum tahu kalau Pak Ustadz itu aku taunya dari Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Aku belum kenal videonya Ustadz Muklis itu. Oke. Nah, pas itu aku akhirnya terbang ke Taiwan, dan di Taiwan aku ngamalin sholawat, malah hidup aku nggak enak Pak Ustadz di situ. Kok nggak enak tuh gimana? Nggak enak. Di Taiwan itu 2 bulan aku langsung di Taiwan itu dapat kasus berat sama bos aku gitu, sampai akhirnya aku sidang Pak Ustadz. Di situ aku dibuang sama agensi di situ. Pokoknya hidup aku waktu awal-awal ngamalin sholawat lagi itu hancur-hancuran Pak Ustadz, bener di sini. Rumah tangga aku berantakan semuanya, anak enggak sama keluarga aku, pokoknya bener-bener down banget. Hutang banyak di sini juga nggak enak Pak Ustadz di situ. Oke, terus Mbak sebentar. Waktu itu Mbak sempat merasakan banyak cobaan, tapi tetap bertahan mengamalkan salawat. Apa nggak pernah berpikir ini kok kayak gini sih? Saya sudah salawat banyak, kok malah dicobain macam-macam, berarti nggak benar nih salawat. Ada nggak sih mikirin gitu waktu itu? Iya, pas waktu itu aku sampai protes ke Allah, ya Allah, kenapa aku jadi begini? Aku kok semakin deket, semakin gila-gilaan gitu Pak Ustadz. Aku pas waktu itu pas hampir gila, semuanya hutang, semuanya menagih ke aku semua itu Pak Ustadz. Kerjaan pokoknya enggak satu ujian menerpa aku waktu itu Pak Ustadz. Saya hampir di tahap waktu itu hampir depresi lah Pak Ustadz di situ tuh. Rumah tangga hancur semuanya Pak Ustadz waktu itu. Terus akhirnya gimana Mbak bisa menjalani hidup selanjutnya? Aku setiap malam aku berdoa sama Allah, aku menangis, kenapa ya Allah hidup aku kayak gini, tambah hancur-hancuran kan. Aku sama Allah ceritakan kayak gini. Bukannya aku malah membaik, tapi semakin kesini semakin hancur kan Pak Ustadz. Okay. Nah akhirnya ada kejadian, habis rumah tanggaku hancur, aku malah diuji lagi Pak Ustadz. Aku sakit-sakitan di Taiwan sampai kurang lebih 1 tahun. Sakit apa boleh tahu? Aku sampai waktu itu sakit apa? Sakit emah. Oh gitu. Emah kronis, sampai aku dimasukin di UGD di Taiwan tuh. Terus biaya perobatannya dari majikan atau dari mana? Iya, dari tanggung bos aku, kan di sini kan ada askes Pak Ustadz. Oke. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Iya, aku terus berobat jalan Pak Ustadz, sambil aku ngamalin sholawat di Bil Qulub juga. Nah, habis itu aku baru sodako brutal Pak Ustadz. Sedekah brutal. Aku udah down. Sebentar, Mbak mulai terinspirasi untuk melakukan sedekah brutal dari mana awalnya? Dari mana dapat ilmu, dari mana? Karena hidup aku semakin down Ustadz. Aku nggak ngerti apa aku kedepannya gimana. Aku udah nggak butuh siapa-siapa lagi waktu itu. Aku hanya pasrah sama Allah. Iya, oke. Pokoknya waktu itu aku udah uang itu nggak penting gitu. Ya udah, aku waktu itu aku sumbangin ke masjid, ke pembangunan musola. Saya pikir Mbak mungkin inspirasinya dengar ceramah dari Ustadz, oke, sedekah sebanyak ini gini nggak ada gitu ya? Bukan, karena aku udah putus asa waktu itu, udah nggak harta udah nggak masuk lagi ke hati, udah pokoknya udah down banget waktu itu Ustadz. Aku di situ. Badan udah nggak connect, udah kerjaan udah, pokoknya awur-awuran hidup aku waktu itu Pak Ustadz. Di zaman itu saya mau tahu kira-kira kalau di total Mbak kira-kira sedekah brutal itu berapa banyak sih totalnya, masih ingat nggak? Waktu itu gaji aku 8 juta, masih 8 juta Pak Ustadz, masih kecil. Terus Mbak sedekah berapa banyak? Aku hampir semua gaji aku disedekahin terus Pak Ustadz. Kayak misalnya 8 juta, aku 7 jutanya aku buang kayak gitu Pak Ustadz. Sering aku begitu. 7 jutanya disedekahin, yang tinggal cuma 1 juta. Tapi itu nggak sekali 2 kali ya, terus menerus begitu ya selama beberapa bulan terus, gitu ya?
terus menerus Pak Ustadz, karena aku udah down semua, aku udah putus asa dengan hidup aku Pak Ustadz. Tapi waktu itu nggak taunya malah sebentar. sakit, aku malah sembuh Pak Ustadz. Sebentar, waktu itu ya, saya mau tanya lagi. Waktu itu katanya kan sudah punya hutang ratusan juta tuh ya. Itu sudah lunas belum yang hutang itu waktu itu? Udah itu udah lunas. Pas 2 tahun aku udah lunas Pak Ustadz. Nah, itu saya nggak tahu itu udah lunas, gimana nih kronologis. Sebentar. Aku diuji lagi, rumah tangga berantakan. Oh, katanya tadi awal-awal masuk Thailand, Taiwan, tadi amburadul semua. Emang sudah bisa nabung waktu amburadul itu? Belum bisa. Terus gimana bayar hutangnya kalau gitu? Itu bayar hutangnya tuh nyicil-nyicil Pak Ustadz, kayak 1 juta, 2 juta kayak gitu. Jadi itu aku kerjanya buat bayar hutang terus selama 2 tahun. Oh gitu. Nah, habis itu setelah selesai hutang baru sedekah jor-joran gitu ya? Iya, karena itu aku udah putus asa hidup aku Pak Ustadz, karena aku udah lelah semuanya, udah capek diuji terus, akhirnya aku down, badan aku udah nggak sehat, akhirnya aku sodako brutal gitu. Oke, terus Mbak sembuh, sembuhnya gimana? Apa dokter yang sembuh karena berobat atau gimana, sembuh tiba-tiba gitu? Jadi itu sembuhnya kayak gini, aku udah berkali-kali ganti dokter sama bos aku tuh, nggak sembuh-sembuh. Oke. Nggak sembuh, kurang sembuh, kayak sakit tuh bermacam-macam Ustadz, ada sakit lambung, ada sakit kaki aku itu kayak semacam luka, sampai jalan pun susah. Oke. Pas waktu itu aku nggak sengaja ikut andil pembangunan musola di kampung aku. Itu sih nggak sengaja ya Ustadz, karena hidup aku udah nggak tahu, nggak ada tujuan, nggak ada arah. Terus aku titip, aku ini ada duit, terserah mama mau ambil berapa, kata aku. Terus ada pembangunan musola, terserah mau berapa, terserah mama, kata aku. Ya udah mama katanya ambil segini, yang setengahnya katanya buat pembangunan musola. Ya udah terserah. Nggak taunya Pak Ustadz besoknya langsung sembuh. Aku nggak ngerti deh. Terus majikan pada kaget kan? Kok bisa sembuh tiba-tiba gitu? Kata bos aku, kok kaki kamu kok bisa sembuh? Nggak tahu kata aku, bos. Kok bisa jalan lagi kamu, katanya bisa normal lagi jalannya. Oke, setelah aku juga nggak ngerti. Sebentar, setelah sembuh itu apakah pernah kumat lagi? Enggak, udah normal, udah bersih, normal, nggak ada luka. Kumat lagi entah 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian kumat lagi gitu enggak ya? Enggak lagi. Enggak. Benar Pak Ustadz. Iya, aku juga aneh pas waktu itu, kok dengan sedekah aja gitu aku sembuhnya. Aku udah ganti berkali-kali dokter nggak sembuh. Pas aku sedekah ikut pembangunan musola, ternyata kaki aku sembuh, aku bisa jalan lagi. Terus, gimana? Berapa lama kemudian Mbak lagi mengalami kejadian-kejadian yang lain? Mata beruntun begitu, keajaibannya mulai datang? Iya, habis aku itu tuh habis sakit yang 1 tahun itu sakit ya, diuji sakit aku. Habis itu udah mulai, semenjak aku banyak sedekah Pak Ustadz, aku mulai sehat. Akhirnya yang diurus aku meninggal Pak Ustadz. Yang kakek itu. Mbak ngasuh kakek atau nenek ya gitu ya? Iya. Terus meninggal. Setelah meninggal dunia ganti majikan berarti? Iya, habis meninggal itu aku nggak nyangka ternyata bos aku itu ngasih duit sekitar 80.000 dolar Taiwan, sekitar kalau di kurs di Indonesia itu 40 juta waktu itu. Katanya uang terima kasih karena udah jaga kakek dengan baik, kata dia gitu. Jadi kayaknya itu balasan sedekah Mbak yang dulu-dulu tuh ya, kayaknya ya? Mungkin Pak Ustadz, aku nggak ngerti. Dan waktu jaga kakek sebelum meninggal juga majikan sering ngasih gaji kan sebenarnya kan 8 juta ya Pak Ustadz. Dia itu nggak ngomong naikin gaji, enggak ngomong apa, dia tuh ngasihnya tuh sekitar 11 juta, kadang 12 juta. Dia tuh, kata aku, ini orang salah ngitung apa-apa, kataku, aku diem aja. Nggak pernah nanya, kok lebih uangnya, nggak salah hitung atau gimana, nggak pernah ngomong gitu? Kata aku, kok ini kok bener nggak sih gajian? Iya bener, itu katanya semuanya buat kamu. Itu, tapi dia
Iya, aku nggak ngerti. Tapi dia bilang kayak gini, ini semuanya gaji buat kamu, itu bersih, nggak ada potongan sama sekali katanya. Gitu. Ngasihnya tuh Pak Ustadz ya, kadang 10 juta, kadang 11 juta, itu UMR-nya masih 8 juta waktu Padahal menurut waktu baru awal pas masuk kerja dulu perjanjiannya dikasih 8 juta, tapi ternyata dikasih lebih terus ya. Iya, 10 juta, 11 juta, kadang 12 juta, nggak beraturan. Dan dia nggak pernah ngomong, saya mau naikin gaji kamu, nggak pernah Pak Ustadz. Pas Mbak terima gaji sebanyak itu, misalnya 11 juta, berapa 10 juta, Mbak masih sedekah yang banyak-banyak lagi atau gimana? Masih Pak Ustadz. Masih? Dan sekarang aku masih rutin sedekah subuh Pak Ustadz. Sedekah subuh. Tapi masih jor-joran, bukan sedekah biasa subuh. ya, masih sedekah ekstrim ya? Sedekah subuh, terus kadang sedekah ekstrim. Pasti ada sedekah ekstrimnya aku Pak Ustadz kayak gitu. Tapi sedekah subuh aku nggak pernah bolong. Oh begitu. Kayak gitu. Biasanya kirim sedekahnya ke Indonesia atau sekitar situ juga, sekitar Taiwan? Ke Indonesia, ke tetangga aku yang yatim piatu, yang jompo, yang nggak punya suami, yang hidupnya pas-pasan kayak gitu. Kadang ke musola yang lagi membutuhin pembangunan gitu Pak Ustadz. Oke. Iya, kalau sedekah subuh itu ngirimnya 1 bulan sekali aku. Oke. Nah, kayak gitu. Aduh, katanya ada tadi banyak kejadian yang lain, apa lagi? Coba ceritain lagi Mbak. Iya, habis itu ya, mereka itu anak cucunya kakek kan pada ngasih aku totalnya 40 juta tuh waktu itu. Oke. Nah, aku nyari kerjaan baru lagi kan sama agensi aku. Di situ Pak Ustadz nyari kerjaan gajinya tinggi-tinggi semua, padahal UMR-nya di situ cuma 10 juta doang ya. Tapi di badan aku nego gajinya 15 juta Pak Ustadz. Itu maksudnya negonya mereka yang memang memberikan segitu atau Mbak yang minta segitu? Jadi tuh di agensi aku tuh dispesialin karena aku katanya bahasa Mandarin aku udah lancar, aku udah bisa semua untuk taktik ngurus pasien di rumah sakit kayak udah bisa, terus di panti jompo udah bisa. Jadi aku tuh di situ di agensi aku itu aku milih job Pak Ustadz. Kamu milih yang mana, terserah kamu mau yang mana. Aku kasih kamu gaji yang gede-gede nih karena kamu katanya spesial udah bisa semua. Itu agensi aku. Dan herannya tuh cuma di badan aku, di badan orang lain enggak anak gitu. Gue yang lain tuh enggak Pak Ustadz. Iya. Oh iya, sebentar saya mau tanya lagi. Mbak ini kan yang saya dengar nih kebanyakan nih kalau misalnya kita ke luar negeri kayak Taiwan atau kemana, itu kan kayak susah mau sholat mau apa. Mbak sendiri gimana? Nggak pernah mengalami kesusahan ya mau sholat mau ibadah? Enggak, malah aku enak di sini, gaji tinggi tapi kerjaan nyaman Pak Ustadz, santai gitu. Boleh sholat 5 waktu, nggak pernah dilarang sama majikan sholat 5 waktu? Enggak, aku emang dari awal sama agensi aku udah ngomong kalau aku nggak makan babi, kalau aku di sini muslim sholat 5 waktu, kasih aku waktu buat sholat. Terus kata bos-bosnya katanya oke, deal, yang penting kamu ngurus orang tua aku, katanya oke, gak masalah gitu kata dia. Oke. Nah, terus malah tahu mereka membelikan peralatan untuk sholat aku di sini, menyediakan semuanya Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah sekian dari awal aku benar-benar down, sekarang akhirnya Allah membalikan semuanya keadaan dengan baik. Masya Allah. Terus ketemu lagi dengan dengan bos yang baru, majikan yang baru, bagaimana kisah selanjutnya? Kalau untuk majikan bos yang baru ini malah lebih enak lagi Ustadz. Jadi terserah aku gitu. Malah aku kebanyakan di sekolah Pak Ustadz ini kerjanya. Jadi di sekolah khusus lansia gitu Pak Ustadz di sono. Jadi aku di sono sama guru-guru, kadang ada mahasiswa gitu. Jadi aku 80% itu di sekolah lansia gitu. Nginapnya pun di situ? Enggak, kalau pulang ya pulang ke rumah kakek untuk istirahat saja. Tapi kalau untuk pagi sampai siang aku kebanyakan di sekolah gitu, 80%-nya di sekolah. Jadi Mbak sebagai apanya? Sebagai tim pengajarnya atau gimana?
Enggak, aku sebagai ngawasin bagian itu orang tuanya, orang perawat itu lansianya gitu. Begitu. Gimana sih Ada maksudnya? gurunya, iya orang Taiwan. Saya nggak ngerti. Kalau misalnya orang Taiwan ini dia punya orang tua udah tua, udah sepuh gitu, dimasukin ke sekolah gitu ya? Iya, ada sekolah khusus lansia di sini Ustadz. Mm-mm. Kayak apa ya? Kayak kampus menurut aku sih kayak gitu. Ada. Terus kegiatannya apa Iya. gitu? Mereka belajar apa di situ? Jadi kayak semacam melatih otak enggak biar enggak cepet lupa. Kebanyakan orang tua kan cepet lupa. Iya. Sistem motoriknya tuh mereka dilatih. Terus juga olahraga Ustadz di situ. Terus juga banyak dokter ngasih arahan tentang kesehatan. Banyak pemerintah datang gitu, terus juga mahasiswa sering datang gitu. Oh iya, itu saya mau tahu nih. Iya. Itu kalau biaya sekolahnya, biaya gaji Mbak sendiri itu dari uang majikan atau uang anaknya? Oh, kalau gaji aku itu dari uang pensiunannya kakek. Kan kakek waktu itu punya pabrik, Pak Ustadz, dulunya masih mudanya. Itu dia itu bos besar, punya pabrik. Makanya dia kan berani gaji tinggi aku gitu. Oh, istilahnya orang kaya lah ya gitu ya. Iya, kakeknya orang kaya, bos besar, punya pabrik. Seandainya dia Jadi meninggal dia pun berani. masih banyak peninggalan hartanya kali ya. Nggak tahu Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan aku dapat kecipratan lagi kayak yang dulu. Amin. Oke, terus Iya. Mbak udah berapa lama? Ini sejak awal masuk Taiwan sampai sekarang udah berapa kali ganti majikan? Aku udah berapa kali ya? 3 kali. Yang dengan yang sekarang ini kali. dengan udah berapa paling lama atau masih sebentar? Ya sekarang masih sekitar 7 bulan ya. Yang sebelumnya kan yang meninggal kan 2 tahun gitu. Oh begitu. Yang kakek itu. Terus sekarang Jadi masih Ustaz dikasih. semenjak Kenapa? Masih dikasih 15 atau masih dilebihin lagi? Katanya tadi 15 jutaan ya anunya dikasih gajinya. Iya, jadi 15 juta sekarang udah titik di stuck di 15 juta aku. Kalau duit Taiwannya 30.000. Tapi kayaknya kalau Mbak dapat segitu juga bersih ya. Maksudnya kan makan dikasih, semua perlengkapan dikasih kan, itu duit juga masih disimpan juga kan? Iya, doain Ustadz, insya Allah pecuti nanti pengen daftar Haji Plus. Doain aja. Iya. Bisa lo daftar lagi juga. Nanti kalau misalnya aku tembus Haji Plus, nanti aku video call sama Ustadz di Mekah. Oh iya, boleh, Masya Allah. Iya. Doain aja. Aku nggak ngerti kalau sholawat itu membawa kenyamanan. Pas awal-awalnya iya, mungkin karena aku banyak dosa ya Ustadz, jadi hidup aku semakin memburuk, semakin nggak karuan. Tapi semenjak udah 3 tahun lebih kan semuanya berbalik. Berbalik, jadi lebih baik keadaannya gitu Ustadz. Aku awalnya iya berprasangka buruk sama Allah, ya Allah kenapa orang lain hidupnya enak sedangkan aku ingin lebih dekat pada Engkau, tapi hidup aku semakin hancur kan Pak Ustadz kayak gitu. Aku dulu doaku protes sama Allah, tapi sekarang protes aku malu sendiri Pak Ustadz sama Allah sekarang. Iya, hebatnya Mbak ini meskipun merasakan cobaan yang berat, tapi tetap masih terus lanjut amalnya, nggak berhenti kan? Iya, aku kan bingung, Ustaz, di sini tuh bingung mau minta tolong sama siapa kalau nggak minta tolong sama Allah gitu. Gak ada orang lain yang bisa nolong aku di sini gitu selain Allah. Aku juga bingung waktu itu. Udah frustasi, udah down semuanya Pak Ustadz waktu itu. Iya, boleh tahu nggak sekarang rata-rata bersalawatnya berapa banyak sih perharinya rata-rata kebanyakan? Oh, aku sesudah sholat isya aku ngamalin sholawat Fatih Pak Ustadz 500 kali. Wow, 500. Panjang loh itu. Sholawat Fatih 500 kali itu aku 1 jam Pak Ustadz. Terus gimana? Sholawat Jibrilnya berapa banyak?
Sholat Jibril itu kalau aktivitas 10.000 ke atas aku nyampe Fatih 10.000 ke 500, atas. Jibril 10.000. Terus yang lain ada lagi? Ada sholawat munjiat. Berapa kali? Kalau sepertiga malam, sholawat munjiat aku sepertiga malam itu aku kadang dapat 200, 300, kadang sampai 500. Kalau 500 itu lama Pak Ustadz, jam 3 sampai kadang jam 5 lebih. Sampai subuh dong? Iya, lama itu sholawat munjiat itu lama. Iya, enggak, masalahnya enggak terganggu kan, maksudnya enggak dipanggil-panggil majikan kan, kamu sini, enggak gitu-gitu kan? Enggak. Ini tentram, enak Pak Ustadz, pokoknya tentram, nyaman, hidup aku pokoknya udah enak banget, alhamdulillah. Masya Allah. Kerjaan itu alhamdulillah berkat sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Terus dari Mbak, pertolongan itu datang. Mbak lihat video aku kapan awal mulanya? Video saya tahun 2020 kalau nggak salah itu. Oh, udah 3 tahunan ya? Iya. Tapi aku selalu memperhatikan Pak Ustadz, kalau yang ada yang testimoni gitu. Kalau yang apa aku lihat, aku masih ingat itu testimoni seorang laki-laki yang hutang di bank, terus ada yang bayarin, katanya kata pegawai banknya itu dia tapi dianya tidak merasa kalau dia itu melunaskan hutang. Oh iya, itu yang gitu. Jelmaan manusia itu ya, dibayar sama jelmaannya gitu. Iya. Ya kan, iya memang itu iya, ada orangnya, masih ada, saya simpan nomornya. Iya, aku juga begitu ya. Dan sekarang aku merasakan kayak gitu Ustadz, kayaknya aku itu orangnya doyan shopping ya Pak Ustadz ya. Belanja terus, apa aja aku belanja, tapi duit itu kayaknya di dompet nggak habis-habis. Sudah dibeli apa-apa yang kita inginkan masih nambah-nambah terus gitu ya. Iya, nggak habis-habis. Aku juga nggak ngerti sampai aku bilang ke mamaku, "Ma, aku padahal shopping terus, belanja terus, tapi duit kok nggak ada habis-habisnya ya," kataku. Terus mamaku ketawa. Iya, kataku nggak ngerti, kataku malah sering kirim kayak ke mamaku. Banyak, terus melampaui dari nominal gaji aku. Aku juga kadang heran sendiri Ustaz. Mbak sepanjang selama di Taiwan udah berapa kali pulang ke Indonesia? Belum pernah. Rencananya aku mau cuti, terus pengen mau daftar haji plus, insya Allah Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa. Iya. Ada lagi mau diceritain kisah-kisah yang ajaib lagi lainnya? Iya. Dan aku bukan ngamalin sholawat aja Ustadz, aku juga sodako subuh, terus juga aku ngamalin surat Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk, ya di situ nilai plusnya gitu. Kadang kan orang hanya mengandalkan sholawat aja ya, tapi dia sedekahnya pelit kan gitu kan. Iya, tapi aku masalah sodako brutal sering, karena aku waktu itu aku sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa itu. Kalau masalah sodako, iya. Ustaz. Terbukti ya, hadis Nabi itu ada memang hadisnya, hadis Rasulullah SAW itu sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi memang betul itu, kita bersedekah banyak Allah akan kita sembuh. Ustaz. Iya. Betul. Iya. Aku kena COVID, alhamdulillah nggak sampai parah. Cuma sekedar kayak orang batuk pilek biasa Pak Ustadz. Padahal kalau udah kena COVID kan nafas susah, harus dioksigen. Aku enggak. Apalagi daerah cuma kayak orang batuk pilek biasa. Daerah itu Taiwan kayaknya kan waktu itu rawan banget ya di zaman itu. Iya Pak Ustadz. Iya, aku kena, tapi aku maksudnya enggak kenapa-napa. Tapi Mbak divaksin juga kan? Disuntik vaksin juga kan? Iya, divaksin juga. Pokoknya banyak banget deh Ustaz keajaibannya. Pokoknya aneh. Duit 1 juta 2 juta itu kadang datang sendiri aja gitu. Entah dari menantunya kakek, entah dari cucunya kakek gitu. Ngasih-ngasih aja ke aku gitu. Iya. Sebelum Mbak kerja di situ, apa ada dulu majikan yang kerja di situ sebelum Mbak? Sebelum ada orang Vietnam. Perlakuan mereka sama nggak dengan Mbak sekarang?
Beda ya? Nggak tahu aku. Kalau orang Vietnam itu cuma nungguin aku yang resmi gitu. Kalau dia mah apa sementara doang Pak Ustadz. Kalau dia itu apa sih namanya, cuma nungguin aku yang resmi datang gitu kerja. Kalau udah akunya datang mah dianya kan cari kerja lagi yang lain gitu. Oke, mungkin ada tips-tips ataupun ada kata-kata untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang mendengarkan testimoni ini supaya lebih semangat amal salawatnya, amal sedekahnya, boleh dong dikasih Mbak? Iya, tipsnya kayak gini, teruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW meskipun badai itu datang. Teruslah, iya, perkuat keyakinan, perbanyak sedekah, berbanyak zikir, berbanyak mengingat Allah, yakin bahwa pertolongan itu akan datang, dan yakin Nabi Muhammad itu pasti datang menolong kita di waktu yang tepat. Baik, meskipun di dunia ya kita ditolong juga kan, nggak harus nunggu di akhirat kan gitu. Iya betul. Syafaat itu bukan hanya di dunia Ustadz, di akhirat maksud aku. Di dunia itu kita dapat, malahan kan kita yang baru datang di sini baru 4 tahun kita mengalahkan gajinya yang di sini yang udah 10 tahun Pak Ustadz. Yang 10 tahun itu stuck gajinya 11 juta, aku sampai tembus 15 juta. Iya kan? 15 juta itu yang tertulis, tapi yang realnya, yang nyatanya mungkin lebih dari situ kali ya. Kan ada yang dikasih tadi, dikasih anak majikan lagi, dikasih ini lagi. Iya. Kita itu mengalahkan orang-orang yang udah lama di sini. Ibarat apa, sholawat itu jembatan. Ibarat sholawat itu ibaratnya kereta cepat menuju apa yang kita dapat itu. Oke, terima kasih loh penyemangatnya. Semoga menjadi inspirasi untuk banyak orang. Makasih banget ya Mbak ya sudah bercerita di sini. Iya Pak Ustadz, aku seneng banget bisa telepon sama Pak Ustadz. Sampai ternyata aku bisa testimoni sih sama Pak Ustadz, sama kayak itu bapak itu yang dilunasi hutangnya sama malaikat itu loh. Bisa dong. Oke Mbak, makasih ya. Kita tutup dulu ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi testimoni dari seseorang ya dari Taiwan. Dia tinggalnya di Taiwan dengan lika-liku kehidupannya tadi sudah mendengarkan sendiri. Jadi memang nggak ada ruginya salawat itu, walaupun memang di awal-awal mungkin karena tadi mbaknya sempat meninggalkan salawat, jadi mungkin kita tidak tahu di kehidupannya mungkin ada hal-hal yang mungkin Allah ingin tegur beliau sehingga memberikan cobaan seperti itu. Tapi akhirnya Allah kasih lagi kehidupan yang lebih baik ke beliau ini. Jadi teman-teman yang mempunyai kisah-kisah kehidupan salawat boleh mengirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah nanti kita akan bisa tayangkan di channel ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.